6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Teknik konvensional yaitu seperti misalnya pembuatan kursi, pembuatan bunga. Ada juga ini yang lagi kita uji coba itu yang sudah kita laksanakan selama 1 tahun lebih itu. Supaya memang kita punya pesilat-pesilat ini memiliki pengetahuan yang sama, termasuk juga si juri. Pemahamannya kita sama mengenai peraturan, karena peraturan ini berubah terus. Sekarang kan peraturan yang dipakai adalah revisi IFSI terbaru bulan Mei 2025. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Merhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Tekan produksi sampah harian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau uji coba olah sampah plastik menjadi paving block. Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Kota Bau-Bau diharapkan menggelar penataran bagi wasit, juri, dan pelatih guna menyamakan pemahaman terkait regulasi terbaru pertandingan pencak silat. Inilah Warta Kepton selengkapnya. Hari ini Kamis 3 Juli 2025 bersama saya Laude Muhammad Syahribol. Kita ke berita yang pertama. Tekan produksi sampah harian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau uji coba olah sampah plastik menjadi paving block. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Waode Nurliani. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau terus berupaya menekan volume sampah plastik yang setiap harinya mencemari lingkungan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah pemanfaatan tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R serta inovasi pengolahan sampah plastik yang menjadi produk bernilai jual seperti paving block. Selama setahun terakhir, DLH Bau-Bau tengah melakukan uji coba pengolahan sampah plastik menjadi paving block. Meskipun produksinya masih terbatas karena pembenahan peralatan, setiap bulannya unit pengolahan sampah tersebut mampu menghasilkan sekitar 100 hingga 200 paving block. Paving block hasil olahan dari bank sampah ini rencananya akan dipasarkan dan sebagian akan dimanfaatkan untuk mempercantik taman-taman kota. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Halvia mengungkapkan, dari total 71 ton timbulan sampah harian Kota Bau-Bau, sekitar 25% diantaranya merupakan sampah plastik. Sebagian besar berasal dari rumah tangga, namun juga banyak yang berasal dari kapal-kapal yang bersandar di Pelabuhan Merhum dan menitipkan sampahnya di tempat pembuangan akhir Kota Bau-Bau. Bank sampah dan memperbesar volumenya, satu menampung dan mengolah sampah plastik ini. Apakah dilakukan pengolahan menggunakan teknik konvensional yaitu seperti misalnya pembuatan kursi, pembuatan bunga. Ada juga ini yang lagi kita uji coba itu yang sudah kita laksanakan selama 1 tahun lebih itu adalah pembuatan paving block dari sampah plastik. Nah, seperti misalnya di Kota Baru ini memang mereka punya TPS 3R yang mengolah sampah plastik. Lanjut Halvia, saat ini pengolahan sampah melalui TPS 3R sudah dioptimalkan di 7 kelurahan dari total 43 kelurahan yang ada di Kota Bau-Bau. Kedepannya, kata Halvia, menargetkan agar seluruh kelurahan memiliki TPS 3R agar pengolahan sampah bisa lebih optimal dan mengurangi beban di tempat pembuangan akhir. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga mendorong setiap kelurahan untuk mengembangkan inovasi berbasis lingkungan. Salah satu contohnya adalah Kelurahan Gonda Baru yang kini dikenal sebagai zona zero sampah plastik. Di wilayah tersebut, pengurangan sampah dimulai dari rumah tangga dan diperkuat dengan penggunaan tumbler di sekolah dan kantor-kantor pemerintahan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau menyatakan optimis tinggi terhadap peluang Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorowolio, menjadi juara dalam lomba kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra tahun 2025. Kelurahan ini diharapkan dapat melangkah lebih jauh mewakili Sultra di tingkat nasional. Optimisme tersebut disampaikan langsung oleh Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau, Laude Aswad, saat melaksanakan klarifikasi lapangan penilaian lomba kelurahan
yang berlangsung di halaman kantor Kelurahan Gonda Baru selama Selasa 1 Juli 2025. Menurut Laude Aswad, lomba kelurahan tingkat provinsi tidak hanya menjadi ajang penilaian administrasi, tetapi juga sarana untuk meningkatkan daya saing dan memacu inovasi di tingkat kelurahan. Kelurahan Gonda Baru dinilai memiliki sejumlah keunggulan yang menjadi nilai tambah dalam penilaian lomba. Di antaranya adalah inovasi di bidang pemberdayaan masyarakat, kesehatan, lingkungan hidup, dan pengembangan UMKM. Selain itu, semangat gotong royong yang masih kuat di tengah masyarakat dinilai menjadi kekuatan utama. Salah satu inovasi yang disoroti adalah program pengurangan sampah plastik yang secara konsisten diterapkan di lingkungan kelurahan. Laude Aswad juga menekankan bahwa ajang lomba ini dapat menjadi stimulan bagi aparat kelurahan untuk terus meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kota Bau-Bau diharapkan menggelar penataran bagi wasit, juri, dan pelatih guna menyamakan pemahaman terkait regulasi terbaru pertandingan pencaksilat. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Hairul Mulku. Supaya memang kita punya pesilat-pesilat ini memiliki pengetahuan yang sama, termasuk juga si juri. Pemahamannya kita sama mengenai peraturan. Karena peraturan ini berubah terus. Sekarang kan peraturan yang dipakai. Ketua Pimpinan Daerah 221 Perguruan Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kota Bau-Bau Muhammad Asrin meminta Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kota Bau-Bau untuk menggelar penataran bagi wasit, juri, dan pelatih dengan melibatkan seluruh perguruan silat yang ada. Asrin menilai peningkatan kapasitas tersebut sangat penting agar seluruh pesilat, pelatih, dan perangkat pertandingan memiliki pemahaman yang sama, terutama dalam menetapkan peraturan pertandingan yang terus mengalami perubahan. Dikatakan peraturan dalam lomba silat sangat cepat berubah. Saat ini yang berlaku adalah revisi terbaru bulan Mei 2025. Supaya memang kita punya pesilat-pesilat ini memiliki pengetahuan yang sama, termasuk juga si juri. Pemahamannya kita sama mengenai peraturan. Karena peraturan ini berubah terus. Sekarang kan peraturan yang dipakai adalah revisi IPSI terbaru bulan Mei 2025. Itu kita mengacu ke situ. Jadi semua pertandingan mengacu ke situ. Baik usia dini, pra-remaja, remaja maupun dewasa. Jadi kalau kita tidak update, kita punya keilmuan atau kita punya informasi, itu kita akan ketinggalan. Ya, makanya kita percaya kalau kita tidak update, kita punya wasit-wasit juri sekarang, khususnya mengenai kemampuan mereka untuk menilai, kita akan ketinggalan. Ya. Lebih lanjut, Asrin menyebutkan tanpa penataran resmi, pesilat yang sudah berlatih intensif berbulan hingga bertahun-tahun bisa dirugikan hanya karena ketidaktahuan pelatih atau wasit terhadap aturan baru. Ia juga menekankan pentingnya pelatih untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap regulasi pencaksilat melalui komunikasi aktif dengan pengurus besar atau PB IPSI. Ada perubahan-perubahan, itu selalu kita komunikasi dengan PB IPSI maupun teman-teman ketua lembaga pelatih se-Indonesia. Jadi harapan kita supaya ke depan itu memang betul-betul ini diadakan penataran. Termasuk IPSI juga, ya harapan kami bisa melibatkan itu unsur-unsur perguruan yang punya potensi seperti yang punya wasit itu kalau bisa dilibatkan. Ya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia atau GANTENSI Kota Bau-Bau kembali menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja teknis dengan menggelar uji sertifikasi kompetensi kerja untuk yang keempat kalinya di Kota Bau-Bau. Kegiatan ini diikuti oleh 10 orang peserta dengan menghadirkan asesor dari Kabupaten Munah yang telah tersertifikasi dan berpengalaman dalam pengujian kompetensi teknis sesuai dengan standar nasional. Ketua Tempat Uji Kompetensi atau TUK sewaktu Gatensi Bau-Bau, Isnan Arif Ali, menyampaikan kegiatan ini
merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mencegah tenaga kerja yang tersertifikasi. Maksud kami untuk mencetak tenaga kerja yang tersertifikasi dan siap bersaing di dunia industri. Menurut Isnan, sertifikasi kompetensi kerja menjadi alat ukur yang sah dan diakui secara nasional terhadap keahlian seseorang khususnya di bidang teknis. Dengan sertifikasi dari Gatensi, peserta memiliki daya saing yang tinggi dalam dunia kerja. Industri kini semakin selektif. Mereka butuh SDM yang siap pakai dan terverifikasi. Sertifikasi ini adalah bukti nyata kompetensi. Kegiatan ini menjadi atau sejalan dengan misi Gatensi sebagai organisasi profesi teknik nasional yang turut mendorong terwujudnya tenaga ahli teknik yang profesional, berintegritas dan berdaya saing. Uji sertifikasi ini juga mendukung program pemerintah dalam penguatan reformasi birokrasi dan ketenaga kerjaan berbasis kompetensi. Dengan SDM teknik yang kompeten, proses pembangunan infrastruktur maupun industri di daerah akan lebih efisien dan berkualitas. Kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau memperpanjang masa pendaftaran sistem penerimaan siswa baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026 untuk satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Mengenai hal tersebut, berikut kita ikuti wawancara RRI dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Eko Prasetya STMM bersama pewawancara reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulko. Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Bapak Eko Prasetya. Kita akan mengkonfirmasi terkait perpanjangan masa pendaftaran SPMB tingkat SD dan SMP di Kota Bau-Bau. Ini ada perpanjangan SPMB, Pak Kadis, sampai tanggal berapa? Ya, sistem penerimaan murid baru 2025-2026 yang seyogianya 28 Juni sampai 2 Juli itu diselenggarakan. Kami perpanjang kurang lebih sekitar 2 hari. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa harus diperpanjang? Karena yang pertama adalah begitu banyaknya animo masyarakat yang sebetulnya kita tidak ekspektasinya pendaftarannya itu begitu luar biasa gitu ya jumlahnya hari ini, yang sebetulnya ini perlu ada pendampingan kembali untuk di beberapa pendaftar yang ada, karena kita berharap sistem ini mampu memberikan fasilitasi kepada seluruh orang tua untuk bisa menyekolahkan anaknya. Kita sambari, kita juga melakukan proses verifikasi data khususnya di penerimaan yang SMP, karena SMP ini verifikasinya rada butuh kekhususan waktu, karena kami harus mengkurasi penilaian terhadap prestasi yang sifatnya akademik dan non akademik. Nah, kemudian non akademik ini juga dibagi lagi, ada prestasi yang beregu, prestasi yang pribadi begitu. Kemudian beda juga kalau beregu itu juara lokal bubble, provinsi, nasional, apalagi internasional. Nah, jadi beberapa data yang sudah diupload kami berembuk bersama bahwasanya untuk mengkurasi ini ternyata kita memang juga butuh waktu, selain memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mari kalau ada masalah silakan kita dampingi sama-sama. Kita punya sekolah yang berada di seluruh Bau-Bau yang bisa menjadi titik untuk meminta bantuan, karena tidak semua masyarakat kita itu punya pemahaman tentang bagaimana mendaftar secara online gitu ya. Kita fasilitasi untuk berada di sekolah-sekolah baik itu SD maupun SMP supaya betul-betul ini bisa dibantu dengan baik. Itu salah satu alasan kenapa diperpanjang gitu. Nah, kemarin juga banyak yang
tanyakan itu masih agak setengah mati masuk. Ya, oh ya, untuk akses masuk terhadap platform yang kita sediakan gitu di platform website begitu. Hari ini alhamdulillah dengan lonjakan yang luar biasa di sistem Manambung, Bang, kalau terjadi full attack seperti ini pasti juga akan mengalami pelambatan gitu ya. Nah, dengan asumsi ini kita juga berharap kita sediakan beberapa alternatif akses gitu yang kemudian bisa memudahkan supaya load faktornya tidak satu sisi, tapi kita berbagi beberapa akses yang lain supaya beban ini lebih ringan gitu. Nah, alhamdulillah tanggal 29 kita sudah atasi dengan beberapa backup gitu. Yang kemudian mulai tanggal 30, tanggal 1, 2 sudah mulai lancar begitu. Nah, peak time-nya itu berada di tanggal 1. Nah, tanggal 1 kemarin ya. Tanggal 30 dan tanggal 1 itu peak time. Karena masyarakat dengan animo yang tinggi semua masuk. Padahal pendaftaran ini sampai tanggal 2 kan kemarin. Nah, kita perpanjang lagi karena ada beberapa yang perlu di review kembali gitu. Jadi kita memang memberikan kesempatan ini untuk lebih waktu kembali gitu. Demikian pendengar wawancara singkat bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau. Pendengar, wawancara dari reporter Herul Mukuyu menjadi penutup perjumpaan kita dalam Warta Kepton pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Tekan produksi sampah harian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau uji coba olah sampah plastik menjadi paving block. Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kota Bau-Bau diharapkan menggelar penataran bagi wasit, juri, dan pelatih guna menyamakan pemahaman terkait regulasi terbaru pertandingan pencaksilat. Kami harap Anda tetap bersama dari Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kepton pagi ini. Saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia dan sampai jumpa.